Selamat pagi, kekasih Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus kita tempuh perjalanan ini. Apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berkarya, biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan. Ya tentu kita menghadapi banyak tantangan, tapi kuasa Roh Kudus akan memberi kita kekuatan, karena roh ini jauh lebih besar dari persoalan yang ada di hadapan kita. Maka percaya dengan Roh Kudus bersama dengan kita akan didisiplinkan, baik secara disiplin kedagingan maupun disiplin kerohanian, guna menghadapi semua tantangan yang di depan. Satu minggu ini kita mulai dari kemarin bahwa kita akan membicarakan tentang kekayaan yang sangat menggiurkan semua pihak, ya. Sehingga banyak orang karena kekayaan ini bisa meninggalkan kepercayaannya, bisa meninggalkan istrinya, bisa meninggalkan suaminya, bisa meninggalkan anak-anaknya karena janji-janji tertentu. Semua atau bahkan kebanyakan manusia di kolong langit ini mabuk kekayaan. Bahkan sebelum dinikmati pun kekayaan udah mabuk dia. Sehingga sempoyongan mengerjakan segala sesuatu, seolah-olah kekayaan itu datang dari kekuatan, dari kemampuan, dari nasib. Bukan nasib semata-mata. Tapi kalau kita membahas Alkitab, sebagaimana kemarin kita coba menyatakan bahwa hamba-hamba Tuhan banyak yang kaya, tidak selalu miskin. Kita sudah uraikan. Kalau kita melihat bagaimana dengan Salomo sebagai orang yang kaya, orang yang terkaya pada zaman itu, bahkan juga sampai sekarang juga kalau dibandingkan dengan kekayaan Salomo, seperti enggak berarti kekayaan banyak orang. Tapi semuanya kekayaan itu diberikan Tuhan karena dia mengutamakan kehendak Tuhan. Dia mengutamakan pengetahuan hikmat dari Tuhan. Maka sebenarnya kekayaannya itu hanya tambahan atas permintaannya. Dia memiliki banyak sekali kereta kuda. Dia memiliki banyak sekali emas. Ada banyak orang juga yang datang kepadanya membawa upeti-upeti. Sampai Ratu Seba dari selatan juga datang membawa banyak hal. Heran melihat kekayaannya, karena kekayaan itu memang diberkati atau diberikan oleh Tuhan kepadanya. Sampai kita nggak tahu bagaimana itu datang. Tapi jangan berpikir mistik ya. Nanti banyak orang mengira kalau kekayaan itu begitu kita berdoa, lalu kekayaan itu bertambah. Bukan. Saya pernah mendapatkan orang Kristen seperti itu. Katanya kalau kita menggunakan doa seperti ini, maka kekayaan kita bertambah. Itu mistik ya. Itu pengalaman pengetahuan dari dunia kegelapan yang sering membodoh-bodohi orang dengan cara menggandakan uang. Bukan dengan demikian. Tapi melalui karya-karya yang kita lakukan, Tuhan akan memberkati kita. Kalau pekerjaan kita diberkati, maka kekayaan pun akan berlimpah-limpah. Yakin? Dan itu yang dipegang oleh Raja Daud, anaknya Raja Salomo. Kalau kita lihat di 1 Tawarik 29 ayat yang ke-12, dia mengatakan bahwa kekayaan, kemuliaan berasal daripada Tuhan, daripada Engkau, dan kekuasaan atas segala-galanya. Jadi bukan manusia. Ya, tapi Tuhan menitipkan semua kekayaan itu kepada kita untuk kita gunakan. Demikian kita lihat juga dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-7 dikatakan, untuk menjadi kaya adalah kewenangan Tuhan. Kaya dari berkat Tuhan ya. Kalau kita kaya karena berkat Tuhan, maka kita juga akan melihat itu adalah kewenangan Tuhan. Kepada siapa dia mau memberi? Ya nggak mungkinlah diberikan kepada orang yang sombong dengan dia, atau orang yang jauh dengan dia. Saya selalu memberikan tugas atau selalu memberikan sesuatu kepada orang yang dekat, bukan kepada orang yang jauh. Dan biasanya kita demikian. Kalau kita demikian, Tuhan juga lebih dari situ. Dia akan memberikan kepada orang-orang yang mau dekat kepadanya. Bahkan di Lukas 1 ayat 53 juga dikatakan, Tuhan melimpahkan segala berkat yang baik kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Ya. Jadi sumbernya adalah dari Tuhan. Di 1 Tawarik 29 ayat yang ke-12 itu dikatakan, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Oleh karena itu mari kita mundur satu titik. Kekayaan yang merupakan berkat dari Tuhan
berkat-berkat yang kita kerjakan melalui karya kita, kalau bersama dengan Tuhan, maka itu akan diberkatinya dan akan melimpah dalam hidup kita. Jadi tidak semua kekayaan itu berasal dari Tuhan. Ada banyak orang yang kaya tapi bukan berasal dari Tuhan. Dulu, bagaimana orang kaya berebut jadi tentara? Karena kalau kita tentara dulu, satu kali menang dalam peperangan, kita sudah mendapat banyak pampasan perang. Kita dapat harta, mudah-mudahan dapat emas. Yang pasti kita dapat budak, yang kalau kita jual, dapat 3 budak aja. Kalau dijual istilah sekarang 30 juta, udah 100 juta. Kalau berapa kali kita menang setiap tahun ada pertempuran. Maka banyak orang dulu mau jadi tentara karena hartanya melimpah. Apalagi para pedagang, di mana para pedagang itu yang dikritik oleh Amos. Ketika mereka membeli sesuatu, ukurannya dibesarkan, maaf ya. Ketika mereka membeli gandum, ketika mereka membeli padi, ukurannya, timbangannya dibesarkan. Ketika mereka menjual, ukurannya dikecilkan, epanya dikecilkan. Jadi mereka menimbun banyak harta, tapi bukan sebagai berkat Tuhan, alias mereka merampok milik orang lain melalui perdagangan, merampok milik orang lain melalui politik. Coba lihat banyak sekarang, menjual orang miskin atau kemiskinan orang itu paling enak sekarang. Mewakili orang miskin mendapat bagiannya, lalu kita bagi dengan sesuka kita kepada orang miskin, lalu sisanya sama kita. Maka banyak orang berlomba-lomba menjadi mewakili melalui misalnya seperti DPR atau apa saja. Mereka menjadi perwakilan dari rakyat yang miskin ini mereka jual kemiskinannya, dan apa yang mereka dapat tidak sampai kepada rakyat. Mereka membeli banyak hal, lalu mereka seperti orang yang memberi, padahal mereka orang yang mengumpulkan dari bagian-bagian masyarakat itu. Banyak yang merampok. Ya, itu sebabnya para imam juga dulu sudah mengambil suap gitu ya. Sudah menggelapkan. Apalagi para hakim kalau kita selidiki dalam Alkitab. Termasuk juga para pelayan-pelayan di Bait Allah. Mereka kaya tapi bukan karena berkat Tuhan. Itu akan membawa celaka bagi kita. Dan itulah yang terjadi. Bahkan Tuhan Yesus pun pernah digoda oleh iblis. Kalau dia mau, ketika dia berpuasa 40 hari, iblis menjanjikan kepada dia bukan hanya membuat batu jadi roti, ya, tapi Tuhan Yesus diangkat naik ke hubungan Bait Allah ke tempat yang tinggi, memandang seluruh daerah Yerusalem sampai sejauh-jauhnya, lalu dijanjikan hanya satu, kalau kau mau mengabdi kepada saya, kata iblis, semua ini akan kuberikan kepadamu. Kekayaan lu. Ada banyak orang yang jatuh karena diberi kekayaan. Ya, kalau Tuhan Yesus juga digoda, banyak orang-orang Kristen, apalagi yang non-Kristen yang tidak tahu arti kekayaan, yang mereka hanya arti jumlah uang, jumlah benda. Mereka jatuh ke dalam kebejatan yang luar biasa, sehingga mental mereka, karakter mereka menjadi rusak karena benda-benda, harta, uang yang mereka peroleh bukan dari berkat Tuhan. Satu ketika saya mengingatkan seorang pedagang, ketika saya tahu timbangannya tidak satu kilo, bukan 10 ons, tapi 8 ons, bahkan 9 ons. Ketika kami bercerita sebagai sesama orang Kristen, saya ingatkan, janganlah merusak timbangan itu, karena itu adalah dosa. Dia marah sama aku, dia bilang, kalau nggak demikian dari mana kami makan? Kalau tidak merusaknya dari mana kami makan? Seolah-olah mengatakan demikian. Lalu saya katakan kepada dia, apakah kau yakin kalau dengan uang yang kau tipu ini kau berikan kepada anakmu, anak-anakmu akan sukses? Jangankan anakmu, hatimu aja rusak, imanmu rusak, kerohanianmu rusak. Apalagi anak-anakmu yang menikmati uang hasil tipuan itu. Saudara-saudara, orang Kristen bukan hanya dilarang korupsi, tapi menerima yang bukan bagiannya, mengambil yang bukan bagiannya sekecil apapun, sama dengan mempermalukan Tuhan. Mari kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, bukan soal berapa kekayaan yang kita kumpulkan, tapi sejauh mana kita dalam hidup ini
memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kita, melalui pekerjaan kita, perkataan kita, dan juga melalui persahabatan kita dengan sesama. Shalom.